Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Wardah Teacher. Kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup sejarah ya. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari masa lampau ya. Sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki seperangkat metode dan teori yang digunakan untuk meneliti dan menganalisis sebuah peristiwa serta menjelaskan kerangka masa lampau ya, yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sejarah sebagai ilmu itu harus memiliki metode-metode ya atau langkah-langkah penelitian ya, agar penulisan sejarah ini termasuk pada penulisan yang ilmiah dan objektif tentunya ya. Ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu yang pertama itu bersifat empiris. Empiris itu apa sih empiris? Empiris itu kalau dilihat dari arti katanya ya, itu berasal dari bahasa Yunani ya, empire yang artinya pengalaman ya. Jadi sejarah itu harus bisa diamati ya, secara empiris ya, harus bisa diamati, harus bisa diteliti ya. Itu cirinya, harus bersifat empiris. Yang kedua, harus memiliki objek penelitian. Ada objeknya yang harus kita teliti ya. Yang ketiga, memiliki teori ya. Jadi ada teorinya. Tidak sembarangan kita melakukan penelitian, harus berdasarkan teori-teori yang sahih atau teori-teori yang sudah teruji ya. Yang keempat, itu memiliki metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian dalam sejarah dan itu akan saya bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Ada metodenya ya. Yang kelima, mempunyai generalisasi ya. Jadi yang namanya sejarah itu harus bersifat general, harus diterima oleh masyarakat secara umum ya. Karena sifatnya ini ilmiah, yaitu sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Nah, berbeda dengan sejarah sebagai ilmu. Kalau sebagai ilmu, ini harus benar-benar dilakukan sebuah penelitian dengan metode-metode penelitian, dengan menggunakan teori-teori yang ada, harus diterima oleh masyarakat umum secara general ya, harus bersifat empiris karena bisa diamati. Kalau sejarah sebagai kisah, ini murni bagaimana si penulis saja atau sejarawan ya. Nah, jadi seorang sejarawan ya, itu menuliskan sebuah sejarah ya, menuliskan sebuah sejarah. Jadi si sejarawan itu sendiri yang menjadi yang ada di dalam lapangan sejarah itu ya. Jadi penulisan sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan itu disebut sebagai sejarah sebagai kisah, hanya sebuah kisah yang diceritakan oleh sejarawan itu tanpa adanya penelitian penggunaan metode penelitian ya, hanya dikisahkan saja oleh seorang sejarawan. Yang ketiga, sejarah sebagai peristiwa. Nah, di sini sejarah sebagai peristiwa sebenarnya sudah nggak ada ya, sudah ke sejarah sebagai kisah karena sudah dituliskan oleh seorang sejarawan peristiwa tersebut. Namun saya akan memperjelas bahwa sejarah sebagai peristiwa hanya sebuah peristiwa saja. Kita pun semuanya memiliki sejarah sebagai peristiwa ya, karena sejarah itu hal-hal atau apapun yang terjadi di masa lalu itu sejarah ya. Misalkan 2 hari yang lalu saya bertemu dengan guru saya waktu di SMA mengajar sejarah. 2 hari yang lalu itu sejarah, tapi hanya sebagai peristiwa saja ya. Itu tidak dikisahkan, apalagi diteliti sebagai ilmu ya, seperti itu. Jadi setidaknya ada 3 hal atau 3 ruang lingkup dalam sejarah. Sejarah sebagai ilmu,
sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa. Ada lagi sebenarnya sejarah sebagai seni ya, namun nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan juga tentang cara berpikir sejarah ya. Nah, di sini cara berpikir sejarah ya, ada konsep-konsep berpikir dalam sejarah, ada kronologis, ada diakronis, dan ada sinkronis ya. Kalau kronologis itu sejarah itu diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu kronologis. Contohnya ya, ini secara umum aja ya. Kronologis peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, diurutan berdasarkan waktunya. Pada tanggal 7 Agustus dan 9 Agustus 1945, Jepang dibom atom oleh sekutu ya, atau kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Pada saat itu Indonesia sedang berada pada pendudukan Jepang. Nah, dengan dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, maka Perang Dunia kedua ya berakhir dimenangkan oleh sekutu ya. Maka grup sentral termasuk Jepang harus menyerah kepada sekutu dan wilayah kekuasaannya harus diserahkan kepada sekutu. Otomatis orang-orang Jepang yang menduduki Indonesia meninggalkan Indonesia, dan di Indonesia ada kekosongan kekuasaan atau vacuum of power ya. Nah, setelah itu Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda Karengas Dengklok ya, karena ada perselisihan antara golongan muda dan golongan tua ya. Golongan muda ingin Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan, tapi golongan tua nanti aja, kita tunggu keputusan dari Jepang. Makanya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Setelah itu besoknya dikembalikan kembali ke Jakarta lagi dan memproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Itu kronologis ya, ada kronologisnya berdasarkan waktunya ya. Nah, itu konsep berpikir dalam sejarah. Yang pertama kronologis, yang kedua diakronis ya. Diakronis itu memanjang di dalam waktu dan menyempit di dalam ruang. Oke, memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya gini, memanjang dalam waktu, waktunya panjang. Seperti perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 1830. Itu kan lama, selama 5 tahun perang ya. Tapi ruangnya, tempatnya di situ aja ya. Di situ aja, di Yogyakarta. Itu namanya berpikir secara diakronis ya. Waktunya panjang, ruangnya sempit menyempit. Kebalikannya adalah sinkronis. Sinkronis itu memanjang dalam ruang tapi waktunya sempit. Contohnya tadi proklamasi kemerdekaan, hanya 1 hari aja, tanggal 17 Agustus 1945. Waktunya hanya segitu, sempit, tapi ruangnya yang luas, diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu sinkronis. Jadi ada 3 konsep berpikir dalam mempelajari ilmu sejarah: kronologis, diakronis, dan sinkronis ya. Karena sejarah itu tidak terlepas dari konsep ruang dan waktu. Mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari saya tentang ruang lingkup sejarah dan cara konsep berpikir dalam sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.